Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulwiatun Nihaya dengan NIM 191231003, mahasiswa semester 6, peminatan AKK 2026. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil sintesis 5 artikel ilmiah internasional dengan topik Model-Based Economic Evaluation atau evaluasi ekonomi berbasis model. Oke, sebelum lanjut untuk presentasi, saya ingin menyampaikan deklarasi penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam penyusunan tugas ini. Jadi, saya menggunakan dua platform AI, yaitu ChatGPT dan juga Claude, sebagai alat bantu akademik, di mana ChatGPT ini saya gunakan untuk berdiskusi mengenai topik, membantu menentukan kata kunci pencarian artikel, mengevaluasi kesesuaian artikel dengan topik, serta membantu memahami beberapa konsep evaluasi ekonomi yang terdapat pada artikel. Lalu, untuk Claude sendiri ini saya gunakan untuk membantu mengkoordinasi informasi serta menyusun draft presentasi berdasarkan 5 artikel yang telah saya pilih. Selanjutnya, masuk ke rincian topik. Jadi topik yang saya pilih adalah Model-Based Economic Evaluation. Nah, secara sederhana, Model-Based Economic Evaluation atau evaluasi ekonomi berbasis model ini itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari beberapa pilihan intervensi kesehatan dengan menggunakan model matematis atau simulasi. Nah, pendekatan ini itu sangat bermanfaat karena mampu memprediksi dampak suatu intervensi ini dalam jangka panjang, bahkan ketika data penelitian yang tersedia ini masih terbatas. Lalu di dalam praktiknya, evaluasi ekonomi berbasis model ini itu dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti cost effectiveness analysis, cost utility analysis, maupun cost benefit analysis, di mana masing-masing ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu menentukan apakah suatu intervensi memberikan manfaat kesehatan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, lalu pada 5 artikel yang saya analisis, metode ini itu diterapkan pada berbagai kasus, mulai dari screening kanker paru, kebijakan pengendalian tembakau, terapi nyeri punggung kronis, program pencegahan jatuh pada lansia, hingga pencegahan hipoglikemia berulang. Nah, oleh karena itu, evaluasi ekonomi berbasis model ini menjadi salah satu alat yang sangat penting bagi manajer maupun pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas program kesehatan. Yang selanjutnya yaitu mengenai latar belakang dan urgensi topik. Nah, mengapa sih topik ini tuh penting? Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam sistem pelayanan kesehatan sumber daya seperti anggaran, tenaga kesehatan, dan fasilitas itu selalu memiliki keterbatasan. Nah, akibatnya setiap keputusan mengenai suatu program kesehatan ini tidak cukup hanya didasarkan pada efektivitas klinis, tetapi juga harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, di sini evaluasi ekonomi berbasis model hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Di mana berbeda dengan uji klinis yang umumnya hanya mengamati pasien dalam waktu tertentu. Nah, model simulasi ini mampu memproyeksikan manfaat maupun biaya suatu intervensi hingga bertahun-tahun ke depan. Nah, hal ini itu membuat hasil analisis ini menjadi lebih relevan untuk mendukung penyusunan kebijakan maupun perencanaan anggaran kesehatan. Terus juga hal tersebut ini juga terlihat dari 5 artikel yang saya kaji, di mana 4 artikel ini menunjukkan bahwa intervensi yang diteliti layak diterapkan karena memberikan manfaat kesehatan sekaligus efisiensi secara ekonomi. Sebaliknya, 1 artikel ini menunjukkan bahwa intervensi yang dievaluasi ini belum memberikan nilai ekonomi yang optimal. Jadi temuan tersebut ini menegaskan bahwa evaluasi ekonomi ini tidak hanya digunakan untuk membuktikan keberhasilan suatu program, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan itu benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi, saya di sini menggunakan 5 artikel ilmiah internasional yang dipublikasikan pada rentang tahun 2022 hingga 2026, di mana artikel ini itu berasal dari beberapa negara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari artikel. Nah, yang pertama ada artikel dengan judul Risk Model Based Lung Cancer Screening, a Cost Effectiveness Analysis yang dipublikasikan pada tahun 2023. Jadi, penelitian ini itu bertujuan membandingkan efektivitas biaya antara strategi screening kanker paru berbasis model risiko dengan rekomendasi screening yang dikeluarkan oleh United States Preventive Service Task Force atau USPSTF tahun 2021. Nah, penelitian ini menggunakan 4 model microsimulation yang dikembangkan oleh Cancer Intervention and Surveillance Modeling Network atau GISNet dengan menggunakan model prediksi risiko PLCOM 2012 dan Lung Cancer Risk Assessment Tool atau LCD-RAT. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi screening berbasis risiko itu lebih cost efektif dibandingkan pendekatan berdasarkan usia dan juga riwayat merokok. Artinya, screening dapat diberikan kepada individu yang benar-benar memiliki risiko tinggi sehingga penggunaan sumber daya ini menjadi lebih efisien. Nah, lalu untuk key message-nya sendiri menunjukkan bahwa kebijakan screening kesehatan itu sebaiknya mulai mempertimbangkan karakteristik dan risiko setiap individu, bukan hanya menggunakan kriteria yang bersifat umum. Nah, pendekatan ini dapat membantu rumah sakit maupun pemerintah mengalokasikan anggaran screening secara lebih tepat sasaran. Selanjutnya, artikel kedua berjudul Economic Evaluation of the Recent French Tobacco Control Policy, Model-Based Approach yang dipublikasikan pada tahun 2024. Nah, penelitian ini itu mengevaluasi dampak ekonomi dari paket kebijakan pengendalian tembakau di Prancis yang meliputi kenaikan pajak rokok, penerapan kemasan polos, kampanye berhenti merokok, serta pemberian nikotin replacement terapi atau terapi pengganti nikotin. Nah, penelitian ini menggunakan model microsimulation yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau UI
OECD dengan proyeksi dampak hingga tahun 2050. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut itu mampu mencegah jutaan kasus penyakit tidak menular, menghemat biaya kesehatan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Nah, bahkan setiap investasi besar sebesar 1 euro itu mampu menghasilkan manfaat ekonomi sekitar 4 euro. Jadi, key message dari artikel ini itu menunjukkan bahwa investasi pada program promotif dan juga preventif itu bukan hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi ekonomi ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pengendalian tembakau. Selanjutnya, artikel ketiga berjudul Model-Based Economic Evaluation of Pharmacopunture for Chronic Low Back Pain, a 3 Years Markov Analysis, yang dipublikasikan pada tahun 2026. Nah, penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas biaya antara farmakopunktur dengan fisioterapi pada pasien nyeri punggung bawah kronis menggunakan model Markov selama 3 tahun. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa farmakopuntur ini memberikan kualitas hidup yang lebih baik dengan biaya yang relatif lebih efisien dibandingkan dengan fisioterapi. Nah, bahkan dari perspektif sosial, terapi ini itu memberikan manfaat kesehatan yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Nah, untuk message-nya sendiri dari artikel ini itu menunjukkan bahwa terapi integratif itu juga dapat menjadi pilihan pelayanan kesehatan apabila telah didukung oleh bukti evaluasi ekonomi yang kuat. Nah, temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi rumah sakit maupun pemerintah dalam menentukan layanan yang layak dimasukkan ke dalam sistem pembiayaan kesehatan. Nah, selanjutnya artikel keempat dengan judul Model-Based Economic Evaluation of Ice-Clad Distribution Programs for the Prevention of Outdoor Falls Among Older Adults from a Swedish Societal Perspective. Jadi penelitian ini itu mengevaluasi manfaat ekonomi dari program distribusi ice-clads, yaitu alat anti-slip yang dipasang pada alas sepatu untuk mencegah lansia terjatuh saat musim dingin. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini itu memiliki benefit cost ratio sebesar 87,4. Artinya, setiap 1 euro yang diinvestasikan itu mampu menghasilkan manfaat ekonomi sekitar 87 euro melalui pencegahan cedera dan juga pengurangan biaya pelayanan kesehatan. Nah, untuk message-nya sendiri, artikel ini memberikan pelajaran bahwa intervensi kesehatan ini tidak harus mahal untuk memberikan dampak yang besar. Program yang sederhana dan juga murah itu pun dapat sangat efektif apabila diberikan kepada kelompok sasaran yang tepat. Lalu yang kelima, artikel dengan judul Model-Based Economic Evaluation of the Effectiveness of Hyposcan Stack Twice, Leaflet-Based Ambulance Clinician Referral Intervention to Prevent Recurrent Hypoglycemia. Nah, artikel ini dipublikasikan pada tahun 2023. Nah, berbeda dengan 4 artikel sebelumnya, penelitian ini itu mengevaluasi efektivitas ekonomi intervensi berupa leaflet edukasi yang diberikan oleh petugas ambulan kepada pasien diabetes untuk mencegah hipoglikemia berulang. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi tersebut itu belum memberikan hasil yang cost efektif dibandingkan pelayanan standar. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh itu belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk key message-nya sendiri, artikel ini bahwa tidak semua intervensi yang tampak bermanfaat secara klinis itu layak diterapkan secara luas. Nah, oleh karena itu, evaluasi ekonomi tetap diperlukan sebelum suatu program diperluas agar sumber daya kesehatan ini dapat digunakan secara optimal. Oke, yang selanjutnya masuk ke kontribusi terhadap keilmuan administrasi dan kebijakan kesehatan. Nah, berdasarkan hasil sintesis, kelima artikel itu menunjukkan bahwa evaluasi ekonomi ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan kesehatan berbasis bukti atau evidence-based policy. Nah, pengambilan keputusan ini tidak lagi hanya mempertimbangkan efektivitas suatu intervensi, melainkan juga melihat efisiensi biaya serta dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. Nah, selain itu, evaluasi ekonomi ini juga membantu pemerintah dalam menentukan prioritas program kesehatan ketika anggaran yang tersedia itu terbatas. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan ini menjadi lebih rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kontribusi inilah yang menjadikan evaluasi ekonomi ini sebagai salah satu piranti manajemen yang sangat penting dalam administrasi dan kebijakan kesehatan. Lalu lanjut ke kontribusi terhadap pengelolaan dan pengembangan organisasi pelayanan kesehatan. Nah, dari sisi organisasi pelayanan kesehatan, kelima artikel ini itu memberikan berbagai contoh penerapan evaluasi ekonomi dalam praktik manajemen. Misalnya, rumah sakit dapat menggunakan risk calculator untuk menentukan prioritas pasien yang perlu menjalani screening kanker paru. Nah, program berhenti merokok juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan sekaligus produktivitas tenaga kerja. Selain itu, hasil penelitian mengenai farmakopuntur ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan layanan rehabilitasi yang lebih efisien. Nah, artikel mengenai distribusi ice-clads ini juga menunjukkan bahwa program promotif dan preventif yang sederhana ini itu dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar apabila dirancang berdasarkan risiko masyarakat. Nah, sementara itu artikel kelima mengingatkan bahwa setiap program baru sebaiknya itu dievaluasi terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas. Nah, dengan demikian, evaluasi ekonomi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, melainkan juga menjadi alat bantu bagi manajer rumah sakit dan juga fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan juga efisien.
Selanjutnya, terkait implikasi kebijakan baik di mikro, meso, dan juga makro. Jadi berdasarkan kelima artikel tersebut, implikasi kebijakan ini dapat dilihat pada 3 tingkat, yaitu mikro, meso, dan juga makro. Pada tingkat mikro, tenaga kesehatan ini dapat memanfaatkan hasil evaluasi ekonomi ini dalam memilih intervensi yang paling sesuai bagi pasien, misalnya dengan menggunakan pendekatan screening berbasis risiko atau mempertimbangkan efektivitas biaya sebelum memberikan suatu terapi. Kemudian pada tingkat meso, rumah sakit maupun dinas kesehatan ini dapat menggunakan hasil evaluasi ekonomi sebagai dasar dalam merancang program, mengalokasikan anggaran, serta mengevaluasi efektivitas layanan yang telah berjalan. Sedangkan pada tingkat makro, pemerintah ini dapat memanfaatkan bukti evaluasi ekonomi dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk penentuan prioritas pembiayaan kesehatan, pengembangan manfaat jaminan kesehatan nasional, serta perluasan program kesehatan masyarakat yang terbukti memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Terakhir masuk ke kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa model based economic evaluation itu merupakan salah satu teknik dan juga piranti manajemen yang memiliki peran sangat penting dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Nah, berdasarkan sintesis 5 artikel, evaluasi ekonomi berbasis model ini mampu memberikan gambaran mengenai manfaat kesehatan, biaya yang diperlukan, serta dampak jangka panjang dari suatu intervensi. Nah, 4 artikel itu menunjukkan bahwa intervensi yang dievaluasi ini layak diterapkan karena memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biayanya. Sedangkan 1 artikel menunjukkan bahwa tidak semua intervensi ini memberikan nilai ekonomi yang optimal. Nah, oleh karena itu, setiap kebijakan maupun program kesehatan itu sebaiknya didukung oleh evaluasi ekonomi agar sumber daya yang terbatas ini dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, dan juga tepat sasaran. Nah, bagi Indonesia sendiri, hasil sintesis ini tuh juga menunjukkan pentingnya pengembangan evaluasi ekonomi berbasis data lokal sebagai dasar dalam mendukung kebijakan jaminan kesehatan nasional dan berbagai program kesehatan lainnya. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil sintesis 5 artikel tentang model based economy evaluation. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya evaluasi ekonomi berbasis model dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.